Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita ada pertanyaan nih dari viewer kita, dari subscriber kita. Ibu Juni Newman menanyakan, apa kelebihan dan kekurangan dari laparoskopi dibanding dengan laparotomi histerektomi? Apakah efek dari salah satu teknik tersebut lebih baik dan dari lainnya atau bagaimana? Dan biasanya teknik mana yang paling banyak dipakai menekankan dari hasil akhir yang lebih baik? Sahabat sekalian, inti pertanyaannya adalah apa nilai plus minus dari operasi histerektomi yang dilakukan secara laparoskopi dibandingkan dengan laparotomi. Nah, untuk menyamakan persepsi dulu, mari saya jelaskan beberapa hal yang terkait. Pertama adalah, apa itu histerektomi? Histerektomi bisa dilihat di video kita yang terdahulu, adalah operasi mengangkat kandungan atau mengangkat rahim. Histerektomi berasal dari kata histero itu rahim, dan ektomi itu melakukan operasi atau diangkat sehingga mengangkat rahim. Nah, istilah yang kedua yang perlu kita pahami adalah laparotomi. Laparotomi adalah operasi yang dilakukan dengan membuka dinding abdomen atau dinding perut dibuka, seperti operasi orang melahirkan atau operasi tumor yang lain. Sedangkan laparoskopi adalah operasi yang menggunakan laparoskop. Laparoskop adalah kelompok operasi yang disebut minimal invasive surgery, MIS. Artinya operasinya tidak menggunakan sayatan di dinding perut, tapi menggunakan sayatan-sayatan kecil untuk memasukkan kamera, sedangkan dan juga alat lain untuk melakukan operasi. Nanti saya tunjukkan gambaran atau foto setting operasi laparotomi dibanding laparoskopi. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Sahabat sekalian, prinsip utama dari suatu pengobatan adalah selalu berdasarkan data atau keadaan masing-masing pasien. Artinya, pada kondisi tertentu, operasi laparotomi lebih baik dibanding laparoskopi. Pada kondisi yang lain, operasi dengan menggunakan teknik laparoskopi bisa lebih superior dibandingkan operasi dengan laparotomi. Saya kasih contoh yang pertama, di mana operasi laparotomi konvensional dengan membuka dinding abdomen lebih baik, misalnya pada tumor-tumor yang besar. Apalagi kalau disertai dengan perlengketan, misalnya meoma uteri atau tumor ovarium atau kanker endometrium dan sebagainya. Tentunya operasi laparotomi akan membawa hasil yang lebih baik. Hal lain lagi adalah misalnya pada operasi tumor, misalnya tumor ovarium nih yang dicurigai ganas. Nah, ketika suatu tumor dicurigai ganas dan dia misalnya masih stadium awal, maka dijaga operasi itu tumornya utuh. Sebab kalau misalnya nanti pecah, maka pecahnya tumor yang masih di dalam kapsul itu akan meningkatkan stadium. Misalnya dari stadium 1A menjadi stadium 1C. 1A misalnya tidak perlu kemoterapi karena tumornya pecah, maka ketika dilakukan laparoskopi maka terpaksa diperlukan kemoterapi. Karena rata-rata laparoskopi untuk tumor yang besar tentunya harus dipungsi, dikeluarkan cairannya, dan itu ada risiko pecah atau spill jaringan atau cairan dari tumor ke rongga perut. Contoh yang lain sebaliknya adalah di mana laparoskopi lebih baik dibanding laparotomi. Misalnya pada kista-kista, katakanlah kista coklat, atau mungkin tumor adenomiosis atau miom di rahim yang tidak terlalu besar, dan apalagi pada pasien dengan infertilitas, dengan
tidak subur atau sulit hamil, maka laparoskopi adalah pilihan yang lebih baik. Karena bila dilakukan dengan baik, maka risiko perlekatannya menjadi lebih berkurang. Namun demikian, kalau ada istilah bahwa man behind the gun, maka itu juga berlaku untuk dunia medis. Jadi faktor atau hasil akhir dari suatu tindakan operasi atau laparoskopi atau laparotomi tetap saja bergantung dari bagaimana seorang dokter tersebut melakukan operasi. Bukan berarti bahwa kalau operasi laparoskopi dipastikan perlekatannya menjadi sedikit, bukan. Tapi bisa saja bahwa laparotomi yang dilakukan dengan baik, dijaga manipulasi jaringannya, kemudian tidak ada darah atau debris yang tertinggal, bisa saja perlekatannya menjadi lebih sedikit. Jadi memang beberapa faktor bisa undo-undi atau nilai plus minusnya itu akan bisa dievaluasi dari berbagai parameter, dan itu tergantung dari data-data atau tingkat penyakit seseorang dan tindakan yang dilakukan. Dan biasanya teknik mana yang paling banyak dipakai, laparoskopi atau laparotomi? Secara umum operasi laparotomi saat ini masih lebih banyak digunakan, tapi ada kecenderungan bahwa operasi minimal invasive surgery atau laparoskopi pelan-pelan lebih banyak dipilih oleh dokter maupun pasien. Jadi demikian sahabat, semoga deskripsi atau diskusi ini memberikan manfaat, pemahaman yang lebih baik. Dan silakan ajukan pertanyaan atau diskusi di dalam kolom komentar. Akan kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.